hari ini tanggal 12 Desember 2023 saya dengan Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang penyakit hewan ternak khususnya pada sapi, yaitu penyakit BEF. Dan nanti kalau judulnya penyakit BEF, bovine ephemeral fever atau demam 3 hari. Kalau kata orang Jawa komen itu kemudian kalau kata orang Jogja itu flutulan karena pincang. Tapi kalau ilmiahnya BEF, bovine ephemeral fever. Kalau itu demam 3 hari. Kenapa demam 3 hari? Karena demamnya selama 3 hari. Itu rata-rata demamnya selama 3 hari, setelah 3 hari turun. Jadi memang spesifik penyakit infeksi virus itu pasti belum tinggi di awal. Semua penyakit kalau bakteri belum tentu. Jadi kemudian saya akan menurut BEF ini atau demam 3 hari ini penyebabnya adalah virus, namanya virus rhabdovirus. Rhabdovirus. Kalau jenisnya ini SSRNA, jadi single stranded, jadi protein single SSRNA. Kemudian vektor itu pembawa virusnya. Pembawa virusnya itu adalah nyamuk. Jadi nyamuk membawa virus rhabdovirus ini menggigit induk semang sapi, kemudian masuklah langsung bakteri itu bermultiplikasi atau berkembang langsung di jaringan tersebut. Nah setelah itu masuk aliran darah, itu yang namanya viremia. Namanya viremia. Jadi langsung, jadi dia masuk, jadi virus masuk ke gigitan, karena gigitan ada darah, langsung dia berkembang biak di situ, bermultiplikasi, langsung masuk ke darah, langsung masuklah itu namanya viremia. Itulah yang mengakibatkan demam. Demam itu diakibatkan karena viremia. Viremia itu virus di dalam darah. Jadi terjadi viremia, virus ternak. Kemudian ini vektornya ada nyamuk itu ada nyamuk macam-macam, ada culek, ada Goligoides, ada Aedes aegypti. Semua nyamuk, hampir semua nyamuk ini pembawa virus. Dan nyamuk besar itu pembawa DBD juga sana. Itu kan Aedes aegypti contohnya. Jadi ada culek, ada Goligoides, ada Aedes aegypti, itu semuanya pembawa virus rhabdovirus penyebab BEF atau demam 3 hari. Kemudian setelah itu patogenesis itu tadi, jadi mekanismenya bagaimana dia mengakibatkan demam yang saya sampaikan tadi. Jadi virus nyamuk ketika pada saat awalnya pada saat musim hujan ya, makanya rata-rata Desember, berarti musim hujan atau pancaroba dari kemarau ke hujan. Ini kan jentik-jentik nyamuk menetas. Kemudian dia kan bermigrasi, berterbangan. Nah, karena Pak nyamuk ini mampu terbang itu istilahnya paling jauh 5 kilo mampu kan. Itu hebatnya Allah SWT. Jadi jelek-jeleknya dia mau kemana 5 kilo. Dia mampu bermigrasi, berpindah. Nah, ketika sudah tertentu dia membawa virus, nanti alami penuh dengan virus. Hanya dia kan memang makanannya adalah kan sebagai parasit, nyamuknya parasit. Nah, makanannya adalah darah. Dia membawa virus, kemudian menggigit sapi, dan sapinya terinfeksi virus, berkembang. Iya. Nah, ketika berkembang biak, dia masuk inkubasi dulu. Masa inkubasinya berapa? Rata-rata 3 sampai 5 hari. Jadi dari digigit nyamuk yang terinfeksi, jadi digigit virus yang nyamuk yang terinfeksi itu antara 3 sampai 5 hari dia baru muncul gejala klinis. Paling lama 10 hari tapi jalan. Rata-rata 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari
maksimal sebenarnya tapi rata 3 sampai itu masa inkubasinya apa penyakit. Nah kemudian setelah terjadi kemudian penyebab sudah, kemudian patogenesisnya sudah, kemudian gejala klinis yang paling spesifik itu sebenarnya pincang, paling spesifik itu pincang gemetaran karena tak ada sendi. Tapi kalau yang lainnya umum semua penyakit virus ini sama, anoreksia, tidak mau makan karena demam itu sama, penyakit BEF, penyakit AMK juga demikian, demam. Jadi yang paling spesifik adalah pincangnya dia, pincang kakinya kalau persendinya kalau dipegang dia sakit, itu paling spesifik. Nah, kemudian anoreksia, tidak mau makan atau langsung turun, kemudian panas sangat tinggi, panasnya demam atau hipertermia itu demam tinggi minimal di 39, tapi rata-rata kalau makanan saya di lapangan itu 41, BF itu 41. Kalau sapi itu paling 36,3, 36,7 sapi, 37 jarang, sapi itu 37 jarang, ada 3,6,3, 3,7, 37 jarang. Jadi kalau sapi sudah 39 demam pasti. Kalau panas saya BF ini 40 sampai 41, tapi BF ini, jadi suhunya lebih ekstrim. 41, makanya kalau pada kerbu saya melupas kulitnya sampai melupas kalau pada kerbu itu kasus BF ini. Sangat demam tinggi demam. Kemudian ini juga mirip dengan MK. Jadi terjadi lakrimasi, netes keluar air mata, namanya lakrimasi. Jadi keluar air mata, lakrimasi. Kemudian keluar dari hidung ini cairan serus kayak orang ingusan, kayak orang pilek, kan sama kayak pilek juga demikian. Inilah kalau makanya yang spesifik itu keluar ingus banyak serus, nanti encer, tapi bukan pilek ini, hanya demamnya. Nah, kemudian keluar lagi hipersalivasi, ngiler. Ini karena apa? Demam. Ini adalah respon tubuh, sistem imun tubuh untuk mempertahankan namanya hemostasis, mempertahankan katakanlah keseimbangan cairan dan seimbang suhu ini sebenarnya tinggi kemudian keluar cairan itu memang respon tubuh, respon imunnya tubuh melawan penyakit banget. Jadi dia yang ngiler, kemudian lakrimasi, kemudian keluar cairan serus, cairan dari hidung. Nah kemudian jadi rata kemudian kalau moncong hidung pasti ekstrim ini kering, moncong hidung kering. Paling spesifik pokoknya pincang. Ya kalau udah demamnya sangat tinggi, ini nanti biasanya dia ambruk dan kejang kaku. Kakunya itu jadi bukan jelur gini tapi sampai jadi apa namanya miring gitu bang ya. Kalau begini, jadi posisinya itu bukan begini tapi kaki selonjor namanya. Mulai gitu dua-duanya itu saking dan itu kaku, kalau itu demamnya saking tingginya kejang. Nah, jadi paling spesifik itu. Nah kemudian gejala sudah ya, spesifiknya adalah pincang, makanya namanya katakan flu tulang. Kalau orang Jogja mengatakan ini flu tulang, itu demam 3 hari. Demam ini berlangsung 3 hari. Kemudian turun pengobatan. Pengobatan itu paling efektif nomor 1 ya harus memberikan anti